Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode deret pangkat. Metode deret pangkat merupakan salah satu metode untuk mencari penyelesaian dari persamaan diferensial di mana penyelesaiannya berbentuk deret pangkat. Nah, sebelum kita masuk ke metode deret pangkat, kita ingat dulu tentang pengertian dari deret pangkat. Deret pangkat dalam pangkat dari X dikurangi X0 adalah merupakan deret tak hingga yang berbentuk sebagai berikut, yaitu sigma dari AN kali X dikurangi X0 pangkat N, di mana N berjalan dari 0 sampai tak hingga, atau bisa ditulis A0 ditambah A1 kali X dikurangi X0 ditambah A2 kali X dikurangi X0 pangkat 2 ditambah A3 kali X dikurangi X0 pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Di mana A0, A1, A2, A3 dan seterusnya adalah konstanta dan disebut koefisien dari deret. Kemudian X0-nya itu konstanta merupakan pusat dari deret, sedangkan X-nya merupakan variabel. Nah, apabila pusat dari deret X0 sama dengan 3, maka deretnya berbentuk A0 ditambah A1 kali X dikurangi 3 ditambah A2 kali X dikurangi 3 pangkat 2 ditambah A3 kali X dikurangi 3 pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Jika pusat dari deretnya X0 sama dengan 0, maka deret pangkatnya berbentuk deret pangkat dalam pangkat dari X, yaitu sebagai berikut. Sigma AN X pangkat N, di mana N berjalan dari 0 sampai dengan tak hingga, atau sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, kita ingat deret Maclaurin dan deret Taylor. Deret Maclaurin yang pertama dari fungsi E pangkat X. Maka jika ditulis dalam bentuk deret Maclaurin, E pangkat X sama dengan 1 ditambah sigma dari X pangkat N per N faktorial, di mana N berjalan dari 1 sampai tak hingga. Kemudian sinus X bisa ditulis dalam bentuk deret Maclaurin, sigma min 1 pangkat N ditambah 1 kali X pangkat 2N dikurangi 1 dibagi 2N-1 faktorial, di mana N berjalan dari 1 sampai dengan tak hingga. Kemudian untuk kosinus X dapat ditulis dalam bentuk deret Maclaurin 1 ditambah sigma min 1 pangkat N kali X pangkat 2N per 2N faktorial, di mana N berjalan dari 1 sampai tak hingga. Kemudian sinus hiperbolik X sama dengan sigma X pangkat 2N-1 per 2N-1 faktorial, di mana N berjalan dari 1 sampai tak hingga. Kemudian kosinus hiperbolik X sama dengan 1 ditambah sigma X pangkat 2N per 2N faktorial, di mana N berjalan dari 1 sampai tak hingga. Kemudian untuk deret Taylor dari fungsi fx sama dengan E pangkat X di sekitar X sama dengan A0 adalah E pangkat X sama dengan E pangkat A0 ditambah sigma X dikurangi A0 pangkat N per N faktorial kali turunan ke N dari fx, di mana N berjalan dari 1 sampai tak hingga. Jika X-nya sama dengan 0, maka fx sama dengan f0 ditambah sigma X pangkat N per N faktorial turunan dari fungsi f turunan ke n dari fungsi f untuk x sama dengan 0, di mana n berjalan dari 1 sampai tak hingga, dan disebut deret Maclaurin. Nah, bagaimana penerapan metode deret pangkat pada PD linear tingkat 1? Bentuk umum dari PD tingkat 1 atau PD linear tingkat 1 yaitu dy per dx sama dengan fxy. Langkah-langkah mencari penyelesaian umum dari PD dengan menggunakan deret pangkat dengan pusat dari deretnya sama dengan 0 atau x0 sama dengan 0 sebagai berikut.
Yang pertama, diasumsikan penyelesaian PD berbentuk deret pangkat, yaitu Y sama dengan sigma AN kali X pangkat N, di mana N berjalan dari 0 sampai tak hingga. Atau bisa ditulis A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, penyelesaian yang asumsi nomor 1 tadi didiferensialkan suku demi suku. Hasil pada 1 dan 2, yaitu hasil pada 1 dan 2 disubstitusikan pada PD mula-mula. Nah, dari langkah yang ketiga ini kita bisa menentukan nilai dari AI, yaitu A0, A1, A2 dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Carilah penyelesaian PD di bawah dengan menggunakan metode deret pangkat. dy per dx sama dengan 2xy dalam pangkat dari x. Jadi di sini pusat deretnya sama dengan 0. Dari dy per dx sama dengan 2xy, diasumsikan penyelesaiannya berbentuk y sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah A3x pangkat 3 ditambah A4x pangkat 4 ditambah dan seterusnya. Kemudian langkah yang kedua, penyelesaian asumsi pada nomor 1 diturunkan suku demi suku. Sehingga dy per dx sama dengan A0 kita turunkan menjadi 0, kemudian A1x kita turunkan menjadi A1, A2x kuadrat kita turunkan menjadi 2A2x, A3x pangkat 3 kita turunkan menjadi 3A3x pangkat 2, A4x pangkat 4 diturunkan menjadi A4x pangkat 3, A5x pangkat 5 menjadi 5A5x pangkat 4. Sehingga hasil turunannya adalah dy per dx sama dengan A1 ditambah 2A2x ditambah 3A3x kuadrat ditambah 4A4x pangkat 3 ditambah 5A5x pangkat 4 ditambah dan seterusnya. Kemudian dari hasil 1 dan 2 disubstitusikan pada PD mula-mula. dy per dx menjadi A1 ditambah 2A2x ditambah 3A3x kuadrat ditambah 4A4x pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Kemudian sama dengan 2x tetap, y-nya diganti dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah A3x pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Dari ruas kiri dan kanan, suku-suku yang sejenis kita jadikan 1 ditambah ataupun dikurangi, yaitu menjadi A1 ditambah 2A2 dikurangi 2A0x, kemudian ditambah 3A3x kuadrat dikurangi 2A1x kuadrat ditambah 4A4x pangkat 3 dikurangi 2A2x pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, kita perhatikan bahwa x pangkat 2, x pangkat 3, x pangkat 4 dan seterusnya tidak mungkin sama dengan 0 karena dia merupakan variabel-variabelnya. Nah, maka A1 sama dengan 0. 2A2 dikurangi 2A0 sama dengan 0, sehingga A2 sama dengan A0. 3A3 dikurangi 2A1 sama dengan 0, sehingga A3 sama dengan 0, karena A1-nya sama dengan 0. Kemudian 4A4 dikurangi 2A2 sama dengan 0, maka A4 sama dengan setengah A2. Sedangkan A2-nya sama dengan 0, maka A4 sama dengan setengah A0. Kemudian 5A5 dikurangi 2A3 sama dengan 0, karena A3 sama dengan 0, maka A5 sama dengan 0. Kemudian 6A6 dikurangi 2A4 sama dengan 0, maka A6 sama dengan sepertiga A4. Sedangkan A4 sama dengan setengah A0, sehingga A6 sama dengan seperenam A0. Demikian proses dilanjutkan, semakin banyak Anda melakukan iterasi, maka akan memudahkan di dalam menentukan penyelesaiannya nanti. Nah, dari penyelesaian tadi kita substitusikan menjadi Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Tadi kita peroleh A1-nya sama dengan 0, A3-nya sama dengan 0, A5-nya sama dengan 0, A7-nya sama dengan 0, dan seterusnya.
sehingga diperoleh Y sama dengan A0 ditambah A0 X pangkat 2 ditambah setengah A0 X pangkat 4 ditambah 1/6 A0 X pangkat 6 ditambah 1/24 A0 X pangkat 8 ditambah dan seterusnya. Kita perhatikan bahwa bentuk deret ini bisa ditulis dalam bentuk A0-nya kita faktorkan sehingga menjadi A0 kali 1 ditambah sigma 1/n faktorial X pangkat 2n, di mana n berjalan dari 1 sampai tak hingga. Kita cek, kalau n-nya 1, maka diperoleh 1 kali X pangkat 2 dikalikan A0 sehingga menjadi A0 X pangkat 2. Kalau n-nya sama dengan 2, maka diperoleh 1/2 faktorial atau setengah X pangkat 2 kali 2, X pangkat 4, kalikan A0 sehingga menjadi setengah A0 pangkat X4. Kalau n-nya 3, diperoleh 1/3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, sehingga diperoleh 1/6, X pangkat 2 kali 3, X pangkat 6, sehingga diperoleh setengah A0 X pangkat 6. Demikian seterusnya. Nah, terlihat bahwa ini merupakan deret Maclaurin dan bisa ditulis dalam bentuk Y sama dengan A0 E pangkat X kuadrat. Nah, demikian tadi contoh yang sudah saya berikan untuk PD linear tingkat 1. Nah, sekarang untuk PD linear tingkat 2. Bentuk umumnya dari PD linear tingkat 2, P2 D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah P1 DY per DX ditambah P0 Y sama dengan Fxy. Langkah-langkah penyelesaiannya sama dengan pada PD linear tingkat 1. Bedanya hanya pada penyelesaian asumsi itu didiferensialkan sampai diferensial kedua sesuai dengan tingkat dari PD-nya. Untuk langkah-langkah yang lain sama. Jika PD linear tingkat 3, maka perbedaannya hanya pada penyelesaian asumsi didiferensialkan sampai diferensial ketiga. Demikian seterusnya. Jika sekarang bisa Anda coba soal-soal berikut. Ini ada yang PD linear tingkat 1, ada yang PD linear tingkat 2. Selesaikan dengan menggunakan deret pangkat. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.